Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, selamat datang kepada para peserta. Saya ucapkan selamat bagi jenengan yang sudah hadir di tempat ini, karena dari sekian juta umat manusia, nah ternyata cuma berapa orang ya? Ribuan orang ternyata ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Ya. Lo jangan salah ya, sekelas presiden saja hari ini itu tidak bisa datang ke tempat ini ya. Jadi Anda itu derajatnya luar biasa di hadapan Allah, pilihan ya. Sekelas gubernur ya, itu tidak bisa hadir. Israel nggak bisa hadir di tempat ini juga ya. Jadi kita bersyukur ya. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama untuk meluruskan niat ya. Pada hari ini kita hadir di tempat ini, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi yang ikhwan karena Allah, yang akhwat juga karena Allah. Kalau pulang ternyata mendapatkan jodoh, yaitu kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ya, kita hadir ke tempat ini bukan siapa-siapa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, agar forum kita lebih berkah ya, maka acara selanjutnya adalah tilawah ya, yang akan disampaikan oleh anak muda ya, Masya Allah ya, anak muda dekat dengan Al-Quran ya. Jadi mari kita sambut bersama-sama pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Renaldi. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, 'alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rabbul masriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah dibaca barusan menjadi pengundang dari keberkahan acara kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Baik, selanjutnya kita lanjut ke acara. Nah, cuma kalau saya sendiri kayaknya garing ini ya, kurang wah ya, karena kalau apa-apa sendiri gak ada gandengannya itu kurang wah ya. Nah di sini kita tidak sendiri ya, saya ada teman ya. Ini kita undang jauh-jauh ya, jauh-jauh dari sebuah negeri ya. Nah, cuma sebelumnya ada video tadi, bisa ditayangkan videonya? Oh nggak bisa. Wah videonya asik sebenarnya ya. Nah, cuma karena tidak bisa ditayangkan nggak apa-apa. Ya, untuk menemani kita di depan kita sambut MC kita ya. Kita undang dari negeri yang lumayan negeri yang lain ya. Kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Palestina Rider. Palestina Rider. Oh, Masya Allah, Palestina Rider ya. Oh panas. boleh Pak. Masya Allah. Ya. Wah luar biasa nih ya. Oh maksa. Boleh pakai ini aja. Oh boleh. Afwan Mufti, saya laki-laki ya. Iya, pakai hijab sih. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pedang bukan sembarang pedang. Ini bentuknya pulaunya Palestina. Ya, masya Allah ya. Baik, perkenalkan nama saya Pak Jaka, aka Palestina Rider. Ini saya buat 1 pekan khusus untuk membersamai para kiai. Kita mengumpulkan donasi berkeliling ke ponpes-ponpes dan tempat-tempat yang ingin kita datangi. Baik, alhamdulillah hari ini ketemu sama majelis gaul. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya yang luar biasa. Saya pengen ngajak yel-yel nih, Boleh Pak. Biar agak biar lebih semangat lagi. Iya betul, biar nggak sepi-sepi banget gitu ya. Ada yang tahu lagu ini nggak? Di sini senang, di sana senang. Ada yang hafal? Kok sepi? Yang TK ngacung. Ternyata ketika saya kaji lagu di sini senang, di sana senang. Ketika saya mengisi acara dimanapun, kemarin saya ngisi di Malang, ya saya keliling keliling Jawa Timur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar lagi keliling Indonesia. Saya keliling-keliling, saya selalu bawa lagu di sini senang, di sana senang. Ada yang tahu nggak ini lagu anak-anak apa bukan? Yakin lagu anak-anak? Lagu anak-anak Muslim apa enggak? Muslim apa enggak? Ada yang tahu pengarang lagunya siapa? Ada yang tahu pengarang lagunya siapa? Nggak tahu. Makanya kalau nonton YouTube jangan lihat kartun terus. Ya. Pengarang lagunya ternyata adalah orang yang sama dengan yang mengarang lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Orangnya sama. Beliau namanya Habib Hussein Mutahar, keturunan Rasul. Ya. Jadi ternyata lagu ini maksudnya apa? Di sini senang, di sana senang. Seorang Muslim ketika dekat dengan Allah, maka dimanapun dia berada selalu senang. Benar gak? Kalau dia jauh dari Allah, hatinya nggak tenang. Makanya di sini senang, di sana senang tuh memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Yuk kita di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Ayo, kok kayak nggak seneng banget ya, masya Allah. Ya coba 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Semangat luar biasa. Ya, habis ini kita ngapain nih? Wah, ini sebenarnya masih seru ya, masih mau yel-yel lagi. Cuma ini Pak Jaka, terselenggaranya acara pada pagi hari ini kan luar biasa. Ada yang mengkoordinir ya. Betul sekali. Nah, Konstantinopel itu ditaklukkan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih usia 23 tahun. Kemudian juga Usamah ya, Zaid bin
Usama bin Zaid Nah, itu jadi Usama. panglima perang usia 18 tahun. Masya Allah. Untuk mengadakan acara sebesar ini ya, ternyata ketua panitianya tuh masih bocil. Umur berapa? Masih SMP MTS kelas 3. Baik, kita langsung ke acara inti aja, deep talk ya. Kita Dan- deep talk about us. Wah, apa sih yang mau diomongin ya? Nanti kita cari tahu ya, Masya Allah. Dan insya Allah untuk di talk ini akan dipimpin langsung oleh Langsung dimoderatorin. Iya, oleh seorang pemuda yang masya Allah ya, luar biasa. Beliau dai nasional dan juga pengarang buku. Salah satu judul buku yang sangat pernah anak baca itu. Waduh, Pak. Masya Itu sangat Allah. luar biasa ya. Kalau dulu kita mengenal yang namanya Detektif Conan ya. Ada yang kenal sama Detektif Conan? Wah ini kenal, ini generasi. Gen Z, Gen Z, Gen Z, ya, Gen Z. Nah salah satu buku yang beliau tulis adalah Detektif Iman. Wah, Waduh. luar biasa. Kalau ada yang belum Keren baca, banget ya, nanti bukunya bisa keren pesan banget. di apa? Bisa pesan di panitia ya. Iya. Nah, beliau juga istilahnya pemerhati dari pemuda kita khususnya di Jember ya. Nah, bahkan beliau adalah founder dari Majelis Gaul. Ya. Mana plusnya dong untuk founder kita, founder Majelis Gaul, Masya Allah. Saya ketemu orangnya memang gaul banget ya. Ya, baik. Kita langsung Baik, aja, langsung aja. kita panggil bersama-sama. Baik, kita sambut ke atas pentas Ustadz Hutri. Ketemu lagi ya kita Ustadz, Masya Allah. Nanti Ustadz mau pakai ini? Enggak ya? Saya singkirkan dulu. Ya, baik. Baik, ini langsung akan dikomandani oleh beliau selaku moderator. Kepada beliau kami persilahkan acara ini secara penuh. Monggo, silakan Ustadz. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa kepada Anda semua yang hadir pada pagi hari ini dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah di pahat, cakep. Cerah diterpa mentari pagi. Kalau salamnya belum dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya kita sedang mengalami mendapatkan nikmat yang khawas bil khawas, khusus di atas khusus. Alhamdulillah. Nikmat yang pertama, per 3 detik dalam data WHO World Health Organization, per 3 detik itu ada orang yang meninggal. 1 2 3 innalillah. 1 2 3 innalillah. Dan di antara orang yang meninggal itu kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang hidup. Alhamdulillah. Ada miliaran orang-orang hidup. Dan di antara kurang lebih 7 sampai 9 miliar orang yang hidup, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sebagai seorang muslim, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita, qudwah kita fi dini wa dunya wal akhirah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ini Masya Allah ya. Awalnya kita itu booking satu hall ini aja. Kita kira wah kayaknya nggak cukup nih. Akhirnya kita sama yang belakangnya gitu. Ternyata ini juga masih tidak cukup juga ya. Maka saya curiga, jangan-jangan Anda yang hadir pada pagi hari ini adalah calon orang-orang sukses masa depan. Calon penghuni surga. Karena konon katanya penghuni surga itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya, yakni wajahnya bercahaya. Dari depan sini saya lihat wajah panjenengan itu bercahaya kinclong gitu. Karena kena semprot lampu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar, saya harus. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pagi hari ini kita ikuti acara Deep Talk ini nanti sampai jam 11 bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Pagi hari ini kita mempertemukan dua cicit zuriat dari dua tokoh Islam yang legenda. Yang pertama Gus Ifan Asy'ari, cicit dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita tahu semua, beliau pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid. Nah, beliau ini dua-duanya masih manten anyar nih, sama-sama manten anyar ya. Baru nikah, tapi masya Allah bisa hadir ke tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan juga ini cangkolang sebelumnya, sebenarnya hadir juga beberapa lora, beberapa gus, beberapa kiai. Harusnya beliau-beliau kita sudah sediakan kursi depan, tapi tawaduannya beliau-beliau masya Allah ya, sehingga tidak di depan. Sekali lagi tanpa menghormati takzim dan mahabbah kami kepada panjenengan semuanya. Saya ingin cek dulu nih, kira-kira yang hadir masih semangat gak nih kira-kiranya? Lanjut apa enggak nih? Nih, Gus Ifan nunggu WA, Ustaz kalau mau mulai WA. Oke siap, nanti WA dulu saya. Oke, kita cek dulu semangatnya. Ikutin setelah saya ya. Kira-kira yang Ikhwan sama yang Akhwat lebih semangat mana nih kira-kiranya? Yang Ikhwan dulu, Ikhwan ikuti saya. La ilaha illallah. Santak dulu dong. Coba yang Akhwat ya, yang Akhwat ikutin saya. La ilaha illallah. Ini mayoritas tapi banyak diet. Maksudnya orangnya banyak sampai nggak cukup ke belakang nggak cukup, tapi diet. Kayak Ikhwan tuh Portugal, porsi tukang gali. Semangat. Ikhwan ikutin saya lagi. Muhammadur Rasulullah. Geruang santak dulu. Coba sekarang yang apa lagi? Muhammadur Rasulullah. Semuanya bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal alamin. Dari itu teman-teman, pertama niatkan hadir pada pagi hari ini untuk tabarukan, untuk kemudian kita menyerap ilmu, tafaulan bersama dengan para zuriat, para ulama-ulama, semata-mata untuk meneguhkan keimanan dan keislaman kita. Alhamdulillah. Baik, ini teman-teman hadir di sini sudah dapat block note ya, sudah dapat block note. Nah, sambil nunggu beliaunya, kita kasih waktu, bawa pulpen dan bawa pensil masing-masing, tuliskan something, tuliskan sesuatu, boleh pertanyaan, boleh curhatan, boleh doa-doa harapan, boleh kebahagiaan, kesedihan atau apa dan sebagainya. Nanti tulisan Anda itulah yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Jadi pembahasan kita ini gak jauh-jauh dari persoalan yang relate dengan keseharian kita. Gitu. Afwan, mohon izin karena tempatnya di depan masih banyak orang ya, masih gak cukup. Jadi mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami dan kenyamanan agar saudara kita bisa masuk. Mohon izin untuk lebih merapat, terutama yang Afwan. Yang VIP ya lebih ke depan. Yang belakang kedengaran nomor boten kira-kira. Oh masya Allah. Kelihatan nomor boten. Kelihatan. Masya Allah. Posisi boleh jadi di belakang, tapi keikhlasan, keridhaan, kesabaran yang terdepan. Tepuk tangan dulu untuk yang di belakang. Tapi isoai gara-gara tekonnya telat. Enggak, bercanda. Baik, silakan 1 menit lagi, 1 menit dari sekarang. Oh ini masya Allah, yang datang ini baru 70% ya, 30% teman-teman masih di bawah, tapi masya Allah udah gak cukup ini. Baik, 2 menit lagi persis, langsung kedatangan narasumber kita, Gus Ifan. Sambil dikumpulkan Kak Ferry sama Kak Adi. Untuk yang Ahwat, Mbak Harum bisa dikumpulkan kertasnya. Kertas yang Ahwat bisa dikumpulkan. Yang belakang boleh nitip kertasnya ke peserta yang depan untuk kemudian mengular gitu loh, estafet kayak pramuka-pramukaan gitu. Tulis ke depan.
Boleh ditulis nama, boleh. Ya, ahlan wa sahlan bihudurikum, kami sampaikan selamat datang. Kalau ini awas, mas-mas Hamas mau lewat. Tapi di sini nggak ada yang pro Israel kan, Rek? Gus, perlu dulu ya yang pro Israel, Gus. nanti ya. Baik, sambil lalu 1 menit ya, minta tolong dikumpulkan yang Ikhwan via Kak Ferry dan Kak Adi, yang Ahwat via Kak Harum. Sambil lalu kita minta Gus Ivan untuk menyapa teman-teman dulu, hatta 1 menit 2 menit Gus Ivan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Masih ngantuk ya? Belum sarapan? Semoga yang menjawab salam doanya diijabah, selalu diberikan nikmat taubah, permasalahan hidupnya dipermudah, yang duduk ujung paling depan sampai ujung paling belakang semuanya dan anak keturunan kita dijadikan ahlul Quran wa ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Allahul jalal, Allahul jamal, Allahul kamal, huwa rabbukum wa rabbu abaikum awwalin wa huwa rabbus samawati wal ard. Faqala Allahu fi kitabil karim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang terhormat, yang sama-sama kami ta'zimi wa takrimi, Ustaz Hudri, teman-teman, saudara-saudara dari kota Jember. Ada yang dari luar kota Jember? Oh, Masya Allah. Yang tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada jenengan semua, karena tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semoga senantiasa Allah menjaga kalian semua dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Ada yang dari Papua, saya dengar dari kota Fakfak ya. Demi acara ini Masya Allah, semoga dijadikan pribadi insan yang rabbani. Alhamdulillah, saya datang pada pagi hari ini. Kita berkumpul di tempat yang penuh barokah dan insya Allah mulia ini. Dalam menjalin silaturahim, saya niat datang ke sini untuk menjalin silaturahim kepada teman-teman komunitas dan teman-teman pelajar yang ada di kota Jember. Semoga tali silaturahim kita pada hari ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Perkenalan Ustaz atau Alhamdulillah, saya akan menyapa. Bagaimana teman-teman sekalian kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya akan bertanya terlebih dahulu sebelumnya. Niat teman-teman datang ke sini apa? Apa? Niatnya apa? Datang ke majelis taklim pada pagi hari ini. Masya Allah, mencari ilmu. Maka saya akan janjikan di hadapan teman-teman sekalian yang sudah berdatang pada pagi hari ini, pulang nanti tidak akan sia-sia. Amin ya, siap? Saya akan janjikan. Maka niat teman-teman saya jamin sudah baik dari berangkat dari rumah atau dari kontrakan atau dari kosan. Niatnya sudah baik.
maka sesuatu yang diawali dengan permulaan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik pula. Segala permasalahan, saya tahu teman-teman sekalian punya masalah masing-masing. Saya juga punya masalah sendiri, Bang Tatas, Ustadz Putri juga punya masalah. Tapi di sini marilah kita berusaha bagaimana caranya. Ahlan wa sahlan. Saya tidak berjanji di depan ini akan berusaha menyelesaikan masalah teman-teman ya, karena saya juga punya masalah sendiri. Itu yang pertama. Tetapi saya di sini berusaha mengembalikan niat kita sebagai statusnya Abdullah atau hambanya Allah, yang mana Allah Tuhan dan Raja kita semua. Kalau misalnya teman-teman belum bisa menyelesaikan masalahnya, setidaknya hati teman-teman menjadi tenang atau menjadi tentram, karena hati itu adalah pusat dari tata suryanya tubuh kita. Kalau hati kita sudah tenang, insya Allah kita tidak akan tergesa-gesa atau terlalu terburu-buru dalam mengambil langkah dan pilihan yang tepat. Maka dari hal itu, sebisa mungkin apa yang akan kami sampaikan setidaknya bisa membuat hati teman-teman untuk bisa mencari solusi atas permasalahan teman-teman sekalian. Itu adalah mukadimah dari saya. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada Ustaz Putri lagi. Syukran Gus. Dari suaranya aja separuh dari masalah kita teratasi. Amin. Ya Rabbal. Tapi sekarang harus lengkap ya, kalau nggak lengkap nanti dikira. Amin. Oke, sekarang mukadimah dari Bang Tatas. Ini kita agak sedikit unik ya. Saya ini kenal Bang Tatas lewat online dulu, dan saya nggak tahu ini orang goib atau asli gitu. Dan kita bahkan acara dulu ya di Islamic Center NTB. Lewat online, waktu itu masih pandemi, waktu awal masa pandemi. Setelah bertahun-tahun komunikasi, banyak lewat WA, belajar, sharing inspirasi dan sebagainya. Baru kemudian ketemu saat kita sama Ustaz Dili Firdausi di NTV. Ternyata orangnya asli ya, Kalau di foto, di pamflet, Gus Ivan, Bang Tatas ini kayak ganteng gitu di foto. Aslinya ganteng banget. Bang, silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai, mohon izin kami di atas, mohon izin Kiai. Ya, mohon izin juga, Masya Allah, pada pagi hari ini hadir para habaib, para kiai, Masya Allah. Bahkan sebagian kiai juga karena tawaduknya beliau ingin duduk di peserta ya. Ada Habib Bustomi, ada Dr. Fadiksa, Ustaz Yudi, Ustaz Rizkon, Lora Muhammad dan kiai-kiai yang lainnya. Tapi mohon izin, mohon canreng itu udah cangkolan kaki sebelumnya cangkolan kan. Tapi inilah ala-ala atau gaya-gaya anak muda. Jadi antum gak usah sungkan, relax aja. Anggap aja ini emang anak muda. Kiai-kiai juga mohon kami dimaafkan keridoannya seperti ini anak muda gitu. Fadli. Jadi duduknya kami di atas bukan berarti lebih alim, insyaallah. Jadi semoga apa yang nanti kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di sini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala hal yang hadir dalam hidup kita teman-teman. Syukurnya kita kepada Allah bukan hanya syukur karena nikmat, bukan syukur karena kita berhasil, bukan syukur karena kita berbahagia. Tapi syukur kepada Allah kita letakkan juga pada semua kesedihan yang kita alami hari ini, semua cerita yang kita nggak pernah ceritakan sama orang lain, semua hal yang kita alami hari ini walaupun berupa gagal, itu juga patut kita syukuri kepada Allah. Sebab apa? Sebab tidak mungkin hal-hal yang datang dari Allah tidak ada rahmat di sana, tidak ada kasih sayang dari Allah di sana. Mungkin hari ini teman-teman nangis, mungkin hari ini teman gagal, pasti ada rahmat Allah yang akan membawa kalian pada jalan yang lain,
jalan yang insya Allah lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Salam dan salam terlupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, ini kali kedua saya ke Jember, Ustaz ya. Jember. Dulu saya sama Agam ya. Ada yang ikut dulu? Ada ya? Alhamdulillah. Dulu sama Agam, tapi sekarang sama Ivan. Insyaallah next sama teman-teman yang lainnya. Jadi titip salam dari Agam juga teman-teman. Sekarang saya kan sama Agam misalnya barengan, tapi sekarang Agam ngisi di Batam sama Pangkal Pinang. Kalau dulu barengan, sekarang udah pisah. Talak berapa? Talak 3. Enggak. Jadi kita beda lokasi, tapi insya Allah semoga nanti kita bisa main lagi ke Jember dengan line up yang lengkap, Ustaz. Siap. Ada Agam, ada Husen, Gus Asmi. Insya Allah nanti beda lokasi boleh, asal agama sama, iman sama. insya Allah. Setuju teman-teman ya? Setuju. Siapa lagi? Apa? Gus Syam, Gus Asmi. Jangan kebanyakan, nanti tiketnya mahal. Ini aja banyak minta diskon. Enggak bercanda. Masya Allah, itu Ustaz. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Baik, teman-teman, itu sekilas prolog dari Gus Ivan dan juga Bang Tatas. Ini sambil kita nunggu Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid sedang berjalan menuju ke sini. Nah, berikutnya di depan meja redaksi sudah terkumpul ribuan curhatan gak jelas. Tapi Masya Allah, meskipun segeje-gejenya ini, tetapi inilah kisah realita hidup kita masing-masing. Gini apa nggih? Maka dari itu pagi hari ini yuk kita kupas. Pertama, kita kasih kesempatan Gus Ivan. Ini sudah dipilih nih, beberapa udah dipilih. Tentu tidak memungkinkan semuanya untuk dikupas, dan juga rata-rata beberapa ada yang sama. Ustaz, anak habis di ghosting nih satu orang. Ternyata yang pojok sama Usama aku juga di ghosting. Wong endi? Wong Jember, pancen Jember gitu. Enggak, itu bercanda aja. Nah, sudah disortir, dipilih. Nah, siapa tahu ini yang lain juga bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup teman-teman yang sudah dibacakan, begitu ya. Tidak memungkinkan untuk dibaca semua, tapi dipilih yang pas. Ya, silakan Gus Ivan, antum bacakan. Boleh namanya disebut, tulis, atau boleh namanya disembunyikan ya, sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berdiri ya, biar yang belakang bisa melihat saya. Bro, sendalnya tinggi banget loh. Diam ke atas, 10 cm. Kan mulanya segini Ustaz. Sekarang jadi segini. Ajaib, ternyata tinggi banget loh. 10 cm. Iya, ini masuk bullying ini. Tapi nggak apa-apa. Meskipun siapapun di antara teman-teman ada yang merendahkan, kalian tidak akan menjadi rendah. Ingat ya. Masya Allah. Baik, kertas yang pertama, kebanyakan dari kertas-kertas yang sudah teman-teman Oke, kebanyakan mayoritas dari kertas yang ada di tangan saya dan ada di depan ini Wes rek, kameramen fokus serius rek. Wes Mas, kameramen sudah Mas. Ya, saya ulang, kebanyakan mayoritas dari kertas-kertas yang saya pegang dan ada yang di atas meja ini yang sudah teman-teman tuliskan semuanya merupakan sebuah doa, merupakan sebuah harapan yang mana doa-doa dan harapan teman-teman itu sangat-sangat positif. Contohnya ya, kertas yang pertama, Bismillah. Saya Yahya Hamdani berharap Desember ini bisa sempurna ya Allah, lulus tepat waktu. Amin.
3 Desember 2023. Untuk Mas Yahya Hamdani, semoga diberikan hasil yang terbaik, tapi jangan lupakan ikhtiarnya. Ya, jangan hanya berdoa wajib, tapi usaha juga diperlukan. Kebanyakan orang itu hanya berdoa bagus, bertawakal itu bagus. Tawakal itu apa? Ada yang tahu? Sebutkan, tawakal itu apa? Berserah diri pada Allah. Waqala al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya disebutkan bahwa tawakal itu adalah berpasrah diri segala ujian dan keberuntungan dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal tawakal ini kita sebagai manusia dituntut untuk tetap berdoa dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha kita akan jauh lebih maksimal. Saya tahu yang namanya hasil itu tergantung usaha. Kata orang-orang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Memang benar. Semakin besar usaha kita, maka semakin besar pula potensi keberhasilan kita. Tapi kita sebagai umat Islam juga dituntut tetap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tidak menimbulkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia berdoa kepada Allah, kemudian ketika realita itu tidak sama dengan ekspektasi kita, terkadang kita menyalahkan Allah. Sepertinya Allah tidak sayang sama aku karena apa yang aku panjatkan, apa yang aku doakan selama ini ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak seperti itu, teman-teman. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib maka akan aku kabulkan lakum, doa kalian semuanya. Saya tahu seperti apa yang saya katakan, kita semua mempunyai masalah, kita semua mempunyai ujian masing-masing. Dan saya juga tahu sesungguhnya ujian kita sebagai manusia biasa itu ada di bawah levelnya ujian para nabi. Ujian para nabi itu levelnya jauh di atas kita. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Dalam Quran surat Maryam dituliskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sungguh rambutku telah beruban dan tulangku telah rapuh. Wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Padahal cobaannya sulit dan lama diberikan keturunan. Tetapi Nabi Zakaria berkata bahwasanya tidak pernah kecewa. Kita berdoa 1 minggu kita berharap, ya Allah semoga minggu depan aku dapat 5 miliar. Terus nggak dikabul, terus kita kecewa. Katanya Al-Ghani maha kaya, tapi untuk mengeluarkan 5 miliar untukku saja tidak bisa. Bukan seperti itu konsepnya, teman-teman. Sehingga ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, itu tujuannya bukan untuk cepat-cepat dikabulkan, tetapi meminimalisir ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka apapun hasilnya, takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita itu selalu baik, meskipun dibutuhkan air mata untuk menerimanya. Yang dibutuhkan itu cuma husnudzon doang. Allah tetap sayang. Dalam Al-Quran juga disebutkan, bisa jadi apa yang baik untukku itu belum baik untuk Allah, dan apa yang baik untuk Allah belum tentu baik untuk kita. Maka hakikatnya berdoa itu adalah meminimalisir sifat suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya,
Bismillah, doakan kami yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi dan tetap dalam istiqomah di jalannya, bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Baik. Sambil lihat storynya Husin, pria Oh, yang telah iya. melaksanakan Pria yang telah melaksanakan skripsi sedang berjalan. pria yang sedang skripsi sedang di atas panggung. Sedang di atas panggung, sedang meminum kopi dan sebagainya macam lainnya. Buat kalian semua pejuang skripsi di sini, entah yang akan baru mau store judul dan belum di ACC atau sudah dalam proses mengerjakan skripsi kemudian revisi, semoga diberikan dosen yang enakan, yang tidak janjiannya hari ini kemudian ternyata diundur tahun depan, dan revisinya disedikitkan, dipermudah dan tidak dipersusah. Semangat buat pejuang skripsi. Baik, doa lagi. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang dapat berbakti kepada orang tua. Tapi saya demam panggung. Nah, ini adalah korelasi yang saya nggak tahu ini. Relevansi antara menjadi pengusaha tapi demam panggung. Ya, apapun yang diharapkan oleh seseorang yang menulis hal ini, saya ingin mengatakan apapun profesi dan jenjang karir yang akan kalian tempuh di kemudian hari, perdalamlah ilmu public speaking. Itu sangat-sangat penting. Sebanyak apapun ilmu yang kita punya tapi kita tidak pandai untuk berbicara di depan atau halayak yang ramai, maka kita akan kesulitan untuk melangkah. Maka perdalam atau pelajarilah ilmu public speaking ya. Jadi itu akan menggampangkan kita untuk bergerak di berbagai macam sektor apapun ya, atau bisa juga untuk menjadi pengusaha yang islami, pengusaha yang religius, yang mana nanti profit dari usahanya itu dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara, wah ini pertanyaan, bagaimana cara menjaga pandangan yang entah tulisannya rapi sekali. Menjaga pandangan yang seharusnya pada masa kini, mengingat di medsos banyak berseliweran hal-hal yang penuh dengan mudarat. Baik, pertanyaan bagus sekali. Teman-teman sekalian, kita hidup di era komunikasi, digitalisasi, telekomunikasi yang sudah sangat-sangat maju. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, bahkan sebentar lagi kita akan melangkah ke era 5.0, serba digital, AI ada di mana-mana. Bahkan terkadang ada orang yang sudah mempekerjakan AI itu sebagai tenaga kerja dan tenaga jasa. Dan bagaimana sebagai remaja yang islami kita bisa menjaga pandangan, sedangkan di sosmed banyak hal-hal yang berseliweran, berbagai macam hal yang negatif. Kuncinya kurangi jam bermain kita di smartphone. Kalian susah nggak lepas dari smartphone? Jujur sekali ya kalian. Nggak apa-apa, saya suka kejujuran. Susah atau tidak? Susah. Kita dengar notif, ring. Yang namanya kepala ini auto menoleh ke layar HP. Padahal Telkomsel, notifnya Telkomsel ya. Tetapi memang sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu akan sangat susah terlepas dari hidup kita. Susah belum tentu tidak mungkin. Masih bisa. Memang tidak mungkin 100%, tapi meminimalisir itu masih bisa. Nah,
Kita tahu bahwasanya sosial media itu adalah mempunyai hak penuh atas jari-jari yang kita punya dan kehendak hati kita semua. Kita mau search dari A sampai Z, itu akan muncul. Kita mau mencari hal yang positif dan negatif juga akan muncul. Sekarang tergantung teman-teman, karena saya tidak punya hak untuk mengatur, saya tidak punya otoritas apapun dalam hidup teman-teman sekalian. Yang punya hak penuh atas otoritas hidup teman-teman sekalian ya teman-teman sendiri. Tinggal bagaimana caranya teman-teman mengisi waktu atau mengisi kegiatan teman-teman di sosial media itu dengan hal-hal yang positif. Share lah kalau misalnya ada acara majelis taklim, majelis sholawat, kemudian ada ulama-ulama yang datang ke Indonesia, atau ada acara haul. Share aja, itu kita sama saja membagikan kebaikan. Sekarang saya tanya, saya kasih tahu ya. Dalam kitab Ayyuhal Walad halaman 3 itu disebutkan teman-teman. Alamatu taradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada hambanya, istighalu disibukkan hambanya bima la ya'nihi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Salah satu tanda berpalingnya Allah daripada hambanya adalah disibukkan hambanya itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kok kita sebagai remaja, ngapunten yang sepuh-sepuh nggih, kalau teman-teman sekalian yang masih remaja ini, masih Gen Z, itu isilah kegiatan yaumiyah kalian itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kok ada pemuda yang mana kesehariannya itu tidak pernah ada unsur islaminya, maka dan orang tersebut santai saja, kayak misalnya waktunya sholat itu dengan santainya meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim. Dan tidak ada merasa berat atau merasa salah di hatinya. Hati-hati, bisa jadi nikmat ibadahnya setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya sudah dicabut, itu bisa menjadi salah satu tanda Allah sudah berpaling dari hamba tersebut. Padahal Allah itu baik. Allah itu baik atau tidak teman-teman? Baik atau tidak? Baik. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada orang yang gak pernah sholat, gak pernah bersujud, kemudian di akhirat diadili, ditanyai oleh Allah, wahai hambaku, kenapa engkau tidak mau bersujud kepadaku ketika di akhirat? Ketika di dunia. Salah dikit gak ngaruh. Kira-kira jawaban apa yang akan dijawab oleh orang tersebut? Apakah kesibukannya meninggalkan ibadah yang berbau duniawi pantas disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Allah, waktu di dunia saya nonton drakor. Padahal sudah dikatakan almar'u ma'aman habib. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai kelak di akhirat. Kok ada orang yang terlalu mencintai dan mengidolakan selain daripada Nabi Muhammad? Ahlan wa sahlan habibana. Oke, saya lanjut. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan seorang yang dicintainya kelak di akhirat. Kok ada orang yang terlalu mengidolakan atau mencintai daripada pribadinya Nabi Muhammad SAW, maka akan hati-hati. Karena satu-satunya insan atau pribadi yang bisa memberikan syafaat dan rahmat kelak di akhirat hanyalah Nabi Muhammad. Kok kita rela meninggalkan ibadah demi sesuatu yang dilarang oleh agama? Kita rela meninggalkan ibadah
demi hal-hal yang berbau duniawi, maka ya kelak kita akan dikumpulkan bersamanya di akhirat. Terus ada orang menjawab, gak apa-apa aku nanti berkumpul di akhirat dengan Taehyung, dengan Jimin. Di dunia gak apa-apa gak ketemu, tapi di akhirat ketemu. Kalau di sini Kim Jong Un favoritnya. Kim Jong Un ya, dikirim rudal. Nah, apakah orang-orang yang saya sebutkan yang diidolakan oleh kebanyakan para kaum hawa tersebut bisa memberikan syafaat? Tidak. Saya tahu saya mungkin tidak setampan Taehyung dan Jimin, tapi masalah Nadham Alfiyah bisa diuji. Senggol dong. Di sini kelasnya Aqidatul Awam. Di sini kelasnya Aqidatul Awam. Oh, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Li Oh, Syekh nggak apa-apa, Ahmad nggak apa-apa. Al-Marzuki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Taehyung nggak akan tahu yang namanya i'rab itu ada 4. Ya, nggak tahu dia. Nggak tahu alamatnya rafa itu dhamma, nasab itu fathah, jar itu kasrah, dan jazm itu sukun, nggak tahu dia. Maka dari hal itu, saya banyak sekali yang menanyakan sebenarnya DM itu. Bagaimana sih hukumnya kita mengidolakan tapi kita tetap ibadah, kita tetap sholat. Janganlah terlalu berlebihan mengidolakan seseorang yang mana seseorang tersebut selain dari Nabi Muhammad dan para alim ulama. Maka dari hal itu akan sangat-sangat mudah sekali ketika kita berpendirian dan berniat dalam hati untuk mengurangi penggunaan kita dari sosial media ataupun kita bersosial media itu dengan niat kebaikan, maka insya Allah kita akan terjaga pandangannya mau di dunia maya atau di dunia nyata. Gampang sekali, gampang sekali. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah doa kemudahan akhirat dan dunia, kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidup, diberikan keteguhan agama, iman, dan mental dalam menghadapi kehidupan. Oke. Amin, saya doakan. Mari kita doakan teman-teman sekalian, diberikan keteguhan agama, iman, dan mental dalam menghadapi kehidupan. Hidup itu berat atau mudah, teman-teman? Hidup itu mudah atau berat? Berat. Dan ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sungguhnya semua hambaku itu akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan tanpa terkecuali. Kalau nggak mau dapat cobaan ya buru-buru wafat. Tapi jangan sampai seberat apapun masalah kita, janganlah kita mengakhiri hidup kita dengan terburu-buru. Saya tahu kita rindu Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan buru-buru ketemu ya. Nah, kemudian diberikan keteguhan iman dan mental dalam menghadapi kehidupan. Beratnya hidup, beratnya masalah dan cobaan itu tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang besar kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Kabarkanlah berita yang bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya orang yang bersabar itu beserta Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di Al-Qur'an juga sudah ada. Maka ujian dan cobaan yang kita terima dan kita hadapi itu hakikatnya adalah menunjukkan Allah itu masih sayang sama kita, dan tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas daripada hambanya. Dan kita sudah diberikan apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Kenapa saya bisa tahu? Dari Al-Quran. Tentu saja
adalah sebagai buku pedoman dan petunjuk kita semua. Hudal lil muttaqin. Sudah jelas. Kata Al-Quran, kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan sesungguhnya telah aku hamparkan segala kebutuhan daripada hambaku di muka bumi ini. Tapi ayat selanjutnya, qalilan ma tashkurun. Tetapi sungguh sedikit sekali hambaku merasa bersyukur. Maka patutnya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi ujian dan lewati saja. Bagaimana caranya? Tentu saja dekat dengan Allah. Masalah kita bisa ada solusinya. Saya tidak akan menjamin untuk teman-teman sekalian. Ahlan wa sahlan bihudurikum, sambil selamat datang Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid, bisa segera diarahkan. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Habib. Ngapunten, saya bukan lancang untuk berbicara di jenengan karena saya bukan siapa-siapa di hadapan jenengan. Saya nggak bisa jauh. Oh nggak bisa. Takalla bilokatil Arabiyah atau bilokatil Maduriyah. Saya boleh lanjut? Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Tadi sudah saya sebutkan ayat walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kita itu sedikit sekali untuk merasa bersyukur. Padahal Allah sudah berikan nikmat yang begitu banyak. Dan saya sadar bahwasanya kita sebagai manusia itu terbiasa atau terdikte dengan sesuatu yang besar dibandingkan dengan sesuatu yang kecil. Teman-teman lebih bersyukur mana mendapatkan uang 50.000 atau 500 juta? Jawab aja. Jelas, jawabannya jelas. Bukan menyebut apa yang saya opsikan, tapi jawabannya jelas. Maka saya ingatkan teman-teman, janganlah kita itu membiasakan hati kita untuk terbiasa dengan sesuatu yang besar baru kita merasa bersyukur. Jangan didikte dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil itu juga merupakan anugerah. Ya, ini saya itu dibiasakan dengan keluarga saya dari kecil itu untuk selalu merasa bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Makanya ada istilah bahagia itu sederhana. Dan itu saya rasakan sendiri. Maka sebenarnya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, hidupnya tidak akan susah, hidupnya tidak akan sulit ketika kita meneladani jiwa-jiwa kehidupan dari Nabi Muhammad SAW. Saya yakin hal itu. Bagaimana kehidupan beliau ketika masih hidup, masih sugeng itu sangat-sangat sederhana, tidak neko-neko. Maka representasi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia itu adalah representasi sebaik-baiknya manusia. Ya kalau misalnya kita tidak bisa menerimanya 100%, minimal ada berapa persen lah yang kita tiru. Jangan sampai benar-benar tidak ada yang kita tiru. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bang Tata saja ya, kalau kelamaan ini bukan acara saya sendiri soalnya. Insya Allah next dengan lebih longgar ada episode to be continued-nya. Part 2 ada episode to be continued-nya. Tapi pingin Bang Tatas dulu biar bisa dibully. Bang Tatas, fadhol. Berdiri saya. Izin. Mentang-mentang tinggi ya, tuh ya. Mentang-mentang tinggi lah. Yang di situ kasihan nggak kelihatan. Oke. Pengertian banget antum. Ya saya peka. Bismillahirrahmanirrahim. Tips pagi ketemu sore hitbah. Siapa tahu jodoh saya ada di samping kiri. Wah ini laki. Wah gak bahaya tak? Iya. Laki. Siapa? Tidak ada namanya. Saya nggak bisa promosiin. Sabar ya. Siapa ini? Siapa tahu jodoh saya ada di samping kiri. Atas nama
inisial depannya A, belakang-belakangnya A juga, tengah-tengahnya A. Nih, izin teman-teman. Saya mau bertanya, saat ini saya sering sekali overthinking kepada Allah karena suatu yang terjadi pada kehidupan saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin itu juga terpicu dari doa-doa yang saya panjatkan namun belum terkabul. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak lagi overthinking dengan takdir Allah? Ada yang overthinking sama takdir Allah? Banyak ya. Jadi saya satu pertanyaan aja karena Habib udah datang. Gus, guys, apa? Jangan direkam ya, jangan direkam. Dipotong aja deh. Ada Gus, Habib, Ustadz, guys ya. Halo guys. Maklum, jomblo emang susah. Apa? Allah. Jadi teman-teman, coba sekarang ada yang mau baca di surah At-Taghabun ayat 4. Yang laki-laki ada yang mau baca? Surah At-Taghabun ayat keempat. At-Taghabun ayat 4, silakan yang mau baca, mic-nya tersedia. Nanti yang bisa baca fotoan sama Ivan. Maju Bang. Maju Bang, enggak apa-apa. Halaman 555. Abdul hafal tapi baca enggak apa-apa, minta lagi. Biar ini. Nah, yang punya HP juga bisa di Google ya. Atau At-Taghabun ayat keempat. Kalau yang pakai iPhone di apa namanya? Ya itulah. Yang enggak kentang enggak apa di Google. Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Artinya Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Insyaallah. Jadi teman-teman, ini berkaitan sama kita yang overthinking. Di surah itu Allah menyebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dalam skala besar. Allah Maha tahu. Allah juga tahu tentang apa yang pernah kita ceritakan sama orang lain dan apa yang kita rahasiakan saat ini. Artinya apa? Allah yang paling paham tentang diri kita, tentang hambanya. Allah yang paling paham. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini lebih paham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Allah yang paling paham. Bahkan Allah mengetahui apa tadi yang ada di hati kita. Allah tahu tentang kalian semua yang berada di tempat ini, apa yang kalian pernah ceritakan sama orang lain, apa yang kalian rahasiakan saat ini. Allah tahu juga tentang akun second kalian di Instagram yang anonim. Ya, Allah tahu tentang akun second kalian, tentang close friend kalian, ngeluh di sana, tidak ada orang tahu. Allah tahu itu semua. Percaya kan? Allah tahu tentang status kalian ngeluh, walaupun yang lihat cuma akun second kalian. Allah tahu kalian pernah buat status tertuju sama satu orang doang. Allah tahu. Jadi nggak ada alasan di mana Allah tuh nggak paham tentang diri kita, nggak ada. Artinya apa? Allah yang paling paham tentang diri kita saat ini dan apa yang ada di masa depan. Allah paham. Ada sebuah ungkapan, satu kaidah itu mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu tidak hadir karena hilangnya ujian. Jadi kebahagiaan tidak hadir karena hilangnya ujian, tapi kebahagiaan itu hadir saat seorang hamba mampu menerima dan baik-baik saja atas apa yang Allah takdirkan. Jangan lupa like, good, and antum. Iya, karena kebahagiaan bukan berarti ujian itu hilang dari kehidupan kita, enggak. Karena ujian pasti akan datang kepada seorang hamba silih berganti, terus menerus sampai kita wafat. Pasti akan ada yang namanya ujian. Kalau kita berpikir bahwasanya kebahagiaan itu hadir karena ujian ini enggak ada, maka salah.
Karena apa? Kebahagiaan itu pasti terus hadir sama kehidupan kita kalau kita mampu menerima dan baik-baik saja atas semua yang Allah tetapkan. Walaupun kegagalan, walaupun kita harus menangis, walaupun kita harus kehilangan, tapi saat kita mampu menerima setiap catatan dari takdir Allah, insya Allah kita bisa berbahagia dan terus bertahan untuk selanjutnya. Itu kuncinya. Jadi kuncinya bukan hanya circle yang tepat, bukan hanya ketika kita hadir ke majelis ilmu, tapi bagaimana setelah itu semua, setelah mendapatkan semua itu, kita mampu menerima setiap takdir Allah yang mungkin pernah kita salahkan Allah atas kegagalan yang pernah kita dapatkan. Pernah kita salahkan Allah. Pernah kita salahkan Allah karena doa-doa kita yang tidak terkabul. Kita pernah menyalahkan Allah karena hal yang kita rasakan hari ini. Ketika kita kehilangan orang-orang kita cintai, kita menganggap Allah ini jahat, memberikan kita ujian berupa kehilangan orang tua kita, sahabat kita yang dekat. Padahal Allah itu baik beserta dengan kehilangannya. Apa? Allah ciptakan surga. Itu tanda baiknya Allah. Artinya apa? Seandainya engkau kehilangan orang yang beriman, orang tuamu beriman, sahabatmu beriman, engkau kehilangan di dunia, tapi aku ciptakan surga untuk kau bertemu kembali. Artinya apa? Allah siapkan ganti dan tempat terbaik untuk bertemu kembali. Maka nggak ada alasan pun ketika kita merasakan sedih atau pahit saat ini yang bisa membuat kita berprasangka buruk kepada Allah. Nggak ada satupun alasan yang akan membuat kita benci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah nggak mungkin benci sama kita. Di surah Ad-Duha ayat 3 kan Allah mengatakan bahwasanya Allah tuh nggak pernah ninggalin kita dan nggak pernah benci kita. Maka saat ini ketika kita khawatir tentang masa depan, ketika kalian khawatir tentang hal-hal yang akan ada di masa depan, maka benar kata Ivan tadi, tawakal kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hari ini duduk satu persatu menjadi individu-individu yang berbeda adalah kita yang diberi ujian yang berbeda juga dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan rasa bahagia dengan porsi kita masing-masing. Saya punya sahabat teman, itu ketika dia dikasih 10.000 bahagianya luar biasa. Saya punya teman dikasih 100.000 pun masih minta nambah, nggak cukup. Artinya porsi bahagia kita pun berbeda. 100.000 nih, tapi kita tak terima, nggak kita syukur atas hal tersebut, kita nggak akan bahagia kan? Karena kita tak terima. Tapi 10.000 pun waktu kecil itu kita terima, kita anggap berharga, kita bisa bahagia. Kita bisa langsung pergi sama teman kita, entah main PS, entah beli cilok, entah kalun-alun. Artinya apa? Kita bersyukur atas nikmat walaupun sedikit, karena kita pandang sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah yang istimewa di sisi Allah. Maka pandanglah setiap sakit yang kita rasakan hari ini. Waalaikumsalam. Saya kira siapa tadi? Maka teman-teman, pandanglah apa yang kita rasakan saat ini dari kacamata percaya kepada Allah. Itu satu-satunya hal yang bisa membuat kalian bertahan. Mungkin setelah ini kita nangis, mungkin nanti sampai kos ada yang kangen sama orang tua nangis, ada yang kemarin dapat dosen yang agak nyebelin nangis, ada yang belum dapat ACC nangis, ada yang habis ditinggalin nangis. Banyak hal yang bisa membuat kita bersedih dengan porsi kita masing-masing. Makanya jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain. Bahkan teman terdekat kalian pun punya porsi ujiannya sendiri. Maka kalau teman-teman kita curhat kan, saya tuh gini, kamu mah enak gitu. Lah, kan hidup saya kenapa dibandingin? Jadi itu ketika kita punya porsi perbandingan dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Maka hidup kita pun akan sulit kita syukuri karena kita melihat ada orang yang lebih daripada diri kita. Padahal lebihnya orang tersebut adalah porsinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kurangnya kita hari ini juga porsinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap orang tuh punya fase. Kalian punya teman dekat pas SD? Punya? Sekarang masih dekat? Ada yang udah enggak? Ada yang enggak follow-followan IG? Ada kan? Artinya fase kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang hanya sebatas SD. Ada yang SMP pun sekarang enggak kenal. Bahkan SMA pun sekarang udah enggak follow-followan di Instagram. Setiap orang pertemuan itu punya fase. Maka ketika kita merasa kehilangan, maka percayalah pada Allah. Memang fasenya sedemikian rupa. Ada kita fasenya bertemu cuma 1 tahun kenal, 2 tahun kenal, entah kita memberikan pelajaran atau luka yang tak pernah kita lupakan.
Artinya apa? Setiap orang punya porsinya sendiri di kehidupan kita. Maka ketika kita percaya kepada Allah, menimbulkan rasa percaya sama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasakan sakit yang dalam seperti sebelumnya. Mungkin kita sedih, nggak apa-apa, itu manusiawi. Nangis juga nggak apa-apa, itu juga manusiawi. Tapi ketika kita berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam tangisan, itu yang harus kita hindarkan. Maka teman-teman yang sebagai closing nanti dilanjut sama Habib dan guru-guru yang lain. Jadi sebagai penutup teman-teman, bahwasanya coba sesekali belajar bersyukur atas rasa sakit. Kita terlalu pandai bersyukur atas nikmat, tapi kadang gagal bersyukur atas rasa sakit. Pasti sering kegagalan. Bahkan ketika kita kehilangan, tadi kita menyalahkan Allah. Bahkan ketika kita diberikan satu keberhasilan tapi kurang di pandangan kita juga menyalahkan Allah. Kalian lomba juara 2, kalian bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, padahal udah juara 2. Karena tujuannya cuma juara 1 yang dipandang sebagai nikmat yang bisa membahagiakan hanya juara 1. Padahal juara 2 kan berarti kalian mengalahkan orang yang juara 3, 4, 5, 6. Bahkan yang jadi peserta, bahkan yang gak ikut lomba itu gak bisa diikut lomba. Kalian bisa mengalahkan banyak sekali orang, tapi kalian tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka kebahagiaan itu tidak akan hadir karena ujian itu hilang, tapi ia hadir ketika kita menerima dan baik-baik saja atas apa yang Allah berikan. Jadi teman-teman, ketika kalian hari ini sedang merasakan sakit, maka rasakanlah. Itulah ujian beserta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada satu hal yang datang kepada kita tanpa ada rahmat Allah di dalamnya, tanpa ada kasih sayang Allah di dalamnya, tanpa ada alasan-alasan baik dari Allah sebelumnya. Kalian yang dulu gagal masuk PTN A, B, C, D, tapi kalian masuk Universitas A, kalian di sana dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya dulu gagal masuk STAN, masuk IPB, masuk STIS, masuk ITS bahkan, tapi saya akhirnya kuliah di Malang. Tapi justru karena itulah saya ketemu Ivan, Agam, Husen, bisa jadi penulis dan sebagainya. Pasti ada maksud baik di balik Allah Subhanahu. Mungkin hari ini kita nggak paham. Hari ini kita nggak paham, pasti kita nggak paham ketika kita diberikan kegagalan, nggak paham apa maksud Allah. Tapi suatu saat nanti kita akan paham kenapa Allah berikan saya dulu ujian, kenapa dulu saya diberikan kegagalan, kenapa dulu saya harus merasakan kehilangan. Suatu saat kita akan paham kenapa kita diuji seperti ini. Maka teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan, nanti dilanjut sama Habib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, isunya bawa ke depan. Ya. Baik. Ini masih ada ribuan ya, Masya Allah, ada ribuan. Gak kerasa nggak kita ini udah berapa jam kumpul di sini? Kerasanya kayak 10 menit, 15 menit ya. Tapi ini ada banyak tombol pertanyaan. Baik, Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid sudah mensortir pertanyaan di sini ya. Ini kebetulan manten anyar semua ya. Gus Ivan manten anyar, Muhammad manten anyar ya. Makanya kok panas nih, keringetan. Betul tisu. Baik. Alhamdulillah, Fadol Habib. Sekarang kita serahkan kepada Habib Muhammad untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bil dhunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bi usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Yang saya hormati para hadirin hadirat, wabil khusus yang ada di depan, dan juga para habaib, para kiai. Ini kalau disebut satu-satu kertasnya dibakar, nggak usah dibaca. Jadi mending disingkat. Tadi waktu Akhina Hutri ini ngomong ke manten baru, kok nadanya ada nada-nada iri gitu ya.
Monggo kalau slotnya masih kosong diisi. Untuk mempersingkat waktu, saya jawab satu-satu tapi nggak semua, dipilah. Yang pertama, Habib bisa jadikan saya yang kedua atau tidak? Kok barbar gitu nih? Oh, kebalik. Si anyar aku rek. Baru seminggu ya. Waktu itu Habib Jindan tadi di nikahannya antum ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang pertama, yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu? Tanda tanya. Yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu. Itu salah. Kalau menurut saya itu salah. Kita nggak boleh yakin bahwa diri kita mampu, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan lemah. Kalau kita ingin lihat manusia yang lemah, lihat manusia yang kena stroke ada di kasur. Itu baru kelihatan bahwa dia lemah. Pada hakikatnya kita sama seperti dia. Hanya saja tangan kita digerakkan oleh Allah, kaki, tangan, mata, mulut. Siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah. Kita gak mampu. Ngomong kita gak mampu. Hanya saja lisan kita digerakkan oleh Allah. Berjalan kita gak mampu. Hanya saja kaki kita digerakkan oleh Allah. Tangan, mata kita tidak dapat melihat. Hanya saja Allah memberikan kekuatan untuk melihat. Sedikit kisah dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Pernah Nabi Allah Musa ini sakit perut. Pernah Nabi Allah Musa ini sakit perut, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perutku ini sakit. Aku ingin sembuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kamu pergi ke pohon itu, ambil daun di pohon itu, kemudian makan." Nabi Musa nurut. Jalan Nabi Musa pergi ke pohon tersebut, ngambil daun, dimakan. Subhanallah, bi qudratillah, Nabi Musa sembuh. Diperintahkan oleh Allah menuju pohon, makan daun, sehingga sakit perut yang ada di pada diri Nabi Musa hilang. Dapat beberapa hari, di kemudian hari Nabi Musa sakit lagi. Kemudian Nabi Musa ketika merasakan sakit langsung pergi ke pohon tersebut, ngambil daun, dimakan. Dimakan sekali, dimakan dua kali, penyakitnya, sakit perutnya gak hilang. Kemudian ngadu lagi kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit perut." Kemudian aku makan daun seperti yang kau perintahkan pertama. Yang pertama sakit perutku hilang, yang kedua sakit perutku tidak hilang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, yang menyembuhkan bukan daun. Aku nyuruh kamu pergi ke daun, itu wasilah bagi aku untuk menyembuhkan sakit perut. Yang kedua kali kamu gak minta sama aku, kamu langsung pergi ke daun tersebut, makan, yang gak aku kasih kesembuhan. Kenapa? Karena kesembuhan datangnya dari Allah. Daun tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin pada diri sendiri? Enggak. Yang benar yakin bahwasanya Allah Maha Mampu. Doa, "Ya Allah, aku pengen begini. Ya Allah, aku pengen begitu. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk ini." Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu? Enggak. Tapi yakin bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Mampu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Langsung jadi. La yarudul ghadab walal ghadar illa doa. Kita fungsinya doa.
jalankan apa yang diberitakan Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian ditambahi oleh doa. La yaruddul qada walal qadar illa doa. Gak bisa merubah takdir, gak bisa merubah qada dan qadar kecuali doa. Itu yang pertama. Jadi jangan yakin bahwa kita mampu, yakin bahwa kita ini hamba yang tidak mampu. Ingkisar di hadapan Allah, merasa rendah, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak memiliki kekuatan. Itu yang Allah cintai, sehingga kelak akan diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Gamblang yang pertama paham ya? Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, ini enggak bertanya ini, tinggal 1, 2, 3 dikasih nomor. Yang pertama uang banyak, yang kedua cepat lulus kuliah, yang ketiga lancar mengerjakan skripsi. Saya juga pengen uang banyak, cepat lulus kuliah. Sekarang saya lagi kuliah, lancar mengerjakan skripsi. Sama, saya juga pengen. Sama seperti filosofi gini, Bet. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surganya siapa? Surganya uang banyak, cepat lulus kuliah, lancar mengerjakan skripsi. Mudah-mudahan semuanya lancar, uang banyak, cepat lulus. Amin ya rabbal. Ada satu tips yang mempermudah 3 hal ini. Bahkan lebih dari 3 hal ini pun bisa mudah dengan satu tips tersebut. Apa? Kuncinya satu, yaitu takwa. Kuncinya takwa. Mau pengen apapun, kuncinya takwa. Yang pertama, uang banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang orang gak kerja, uangnya banyak. Kadang dia pengangguran, tapi rezekinya lancar. Pekerjaannya gak kelihatan, tapi tiap hari rokoknya 3 pak. Banyak. Kadang gak kerja, tapi modal untuk main slotnya banyak. Ayo ojo anu kon sing lanang. Ketok rai-rai slot iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kuncinya takwa. Pengen uang, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pengen cepat lulus kuliah. Kuliah ini fungsinya apa sih? Dapat ilmu. Gak dapat ilmu kalau bebel, otaknya gak masuk-masuk, ilmunya gak nangkep ada di otak, ya gak lancar kuliahnya, ujian gak lulus, akhirnya gak lulus. Gimana caranya? Takwa. Ittaqullaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa, nanti diberi ilmu oleh Allah. Kadang dosen ngalor ngidul gak paham. Bahas apa pematerinya juga itu yang maju, yang presentasi ngomong bla 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 bla. Tapi berkat takwa dimudahkan pemikirannya oleh Allah, diberi kelancaran. Yang ketiga, lancar mengerjakan skripsi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, dijadikan di dalam urusannya kemudahan. Skripsi gampang. Jangankan skripsi, kerjakan punya orang lain pun gampang. Kuncinya satu, takwa. Pertanyaannya, sudahkah orang yang minta banyak uang, minta cepat lulus kuliah, minta lancar ngerjakan skripsi, apakah dia orang yang bertakwa? Pengen sugih, pengen bojone ganteng, pengen iko, pengen iki, maksiat berjah, STMJ, sholat terus maksiat jah. Kuncinya takwa. Pengen urusan apapun takwa, doa dikasih. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul. Kebetulan di banner ditulis jujit Al-Habib Shalih tepak gini ya. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul. Habib Shalih itu kalau doanya nggak pernah ditolak. Minta langsung kontan. Pernah beliau Al-Habib Shalih ini berangkat
ada di Jakarta kalau nggak salah. Kemudian orang-orang di sana sedang berkumpul. Kemudian Habib Soleh tanya, ini mereka kumpul ngapain? Kumpul-kumpul ini untuk apa? Kemudian dijawab, ya Habib, mereka ini kumpul untuk melaksanakan sholat istisqo. Kepingin sholat istisqo. Di sini lama nggak hujan. Mereka pengen hujan, pengen rahmat. Kata Habib Soleh, udah nggak usah kumpul, aku yang doa. Seketika Habib Soleh doa, hujan turun. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita gitu kan enak, ya Allah duit saem bodoh. Enak gak enak? Enak. Kemudian apa resep Habib Soleh ini? Doanya gak pernah ditolak. Dikatakan doanya yasbiqul barak, lebih cepat dari kilat yang menyambar. Sambaran kilat itu doa kabulnya Habib Soleh lebih cepat dari itu. Ditanya oleh seseorang, ya Habib, antum ini kalau doa langsung mustajab, gak pernah ditolak oleh Allah, kontan. Resepnya apa? Saya pengen Beb doa kontan, doa langsung dikabulkan. Apa kata Habib Soleh? Maleget syik bi Rabbi. Aku tidak pernah berbuat salah dengan Allah. Apa makna tidak pernah berbuat salah? Ibadahnya, perintahnya dilakukan, maksiatnya ditinggalkan. Gak pernah berbuat salah, tingkat ketakwaannya tinggi. Pakai akal-akalan. Kalau kita punya anak ini disuruh nganan, disuruh ngiri, disuruh sholat gampang, disuruh ngaji gampang, nurut, patuh, gak nakal. Anak tersebut datang, mah, pa, aku minta mainan, aku minta mobil-mobilan. Kira-kira hati kita ngasih apa nolak? Nah, ngasih. Kenapa? Anak ini nurut, gak pernah bantah, gak pernah bangkang. Langsung, iya, tak belikan. Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak, waduh, misalnya setan, ya, dulure setan, mesakatnya luar biasa. Minta apa-apa? Enggak, jawabannya pasti tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan kita baik, nurut sama Allah, pasti langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya uang banyak, cepat lulus kuliah, lancar ngerjakan skripsi. Kuncinya takwa. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz atau Gus. Bukan orang HBP. Assalamualaikum Ustaz, Gus, izinkan saya sharing terkait hal yang baru saja saya alami. Baru kemarin tanggal 1 Desember 2023 awal bulan, pakai emo senyum, saya ditinggal menikah oleh seseorang yang saya kagumi. Ditinggal pas lagi sayang-sayangi gitu. Belum ada pengorbanan yang dia sampaikan. Korban barang lanjut. Yang saya perjuangkan di setiap doa saya, dan saya langitkan namanya. Langit, Gus. Beliau dari golongan Lora. Beliau dari golongan Lora. Makanya dari golongan Habib Rah. Mungkin saya kurang sadar diri, betul. Mungkin saya kurang sadar diri karena saya dari golongan biasa. Kok emu senyum, emu nangis ah? Jadi untuk sekarang saya sudah berhenti, alhamdulillah. Jadi untuk sekarang saya sudah berhenti untuk melangitkan namanya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu emang kalau berharap kepada manusia. Gimana ya? Seamanah-amanahnya seseorang, seapapun hebatnya dia, pasti kalau kita berharap ke orang bukan berharap ke Allah, ujungnya bakal kecewa. Jadi kalau melangitkan nama seseorang, ojo dukur-dukur. Tibone lo. Aku iso basa Jawa. Saya pernah dikatakan oleh seseorang, ojo dukur-dukur, tibone lo. Jadi gini, kalau berharap jangan 99,99999%. Cukup pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang jodoh datang, kalau gak jodoh berarti bukan jodoh, gak takdir. Ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Telat banyune iki wis kelak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu itu gak suka terhadap sesuatu, ternyata hal tersebut yang terjadi pada kamu itu khairul lakum, lebih baik dari hal lain. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka dengan sesuatu, berharap dengan suatu hal, kok meleset, kok ditinggal nih. Wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum. Bahwasanya itu hal tersebut yang kamu inginkan, yang kamu sukai, yang kamu harapkan itu syarrul lakum, ialah tidak baik bagi diri. Jadi bukan kemungkinan, pasti kamu yang ditinggal nikah, kamu yang tidak dijodohkan dengan orang tersebut, itu orang yang gak pantas buat kamu, itu orang yang tidak cocok buat kamu. Bisa jadi kalau dipaksakan ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya bisa. Sebelum cerai, sebelum pisah, dipisahkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditinggal nikah, alhamdulillah, bukan diratapi, tapi itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah akan memilihkan kita, bukan Lora, nanti Habib. Amin ya Rabbal. Itu selain grade-nya lebih tinggi, sekaligus promosi. Jadi ingat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam. Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun. Antum ini semuanya manusia bodoh, tidak tahu. Jadi yang ditinggal nikah, sholat 2 rakaat, sholat syukur. Syukur, kenapa? Karena Allah akan memilihkan orang yang lebih tepat, orang yang lebih cocok untuk kita. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu tadi 3 pertanyaan yang saya jawab. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita hidup ini, kuncinya hidup satu. Ingat bahwasanya Allah menciptakan kita ini bukan untuk main-main. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, takwa, sisanya pasrah kepada Allah. Urusan jodoh, urusan rezeki, urusan ini itu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini diberkahi oleh Allah, dilancarkan urusannya, rezeki dunia, rezeki akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukron jazakumullah khair kepada Gus Ivan, Akhi Tatas dan juga Al Habib Muhammad Al Hamid. Teman-teman kerasa nggak sih? Ini kita udah mau habis nih.
Kita udah mau habis. Saya bolak-balik ya, diteleponin di WA bermana. Ingat waktu. Ingat waktu. Gak kerasa ya, gak kerasa. Karena apa? Memang yang sedang kita bahas adalah problematika yang sedang relate nih dengan keseharian kita ya. Jadi bentar lagi sebelum closing statement ini izinkan Ana punya hak jawab satu aja. Jadi beberapa Ana satu nih dengan majelis gaul. Dan ini pertanyaan yang cukup krusial. Ana wajib menjawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mengikuti majelis gaul sejak 3 forum yang sebelumnya. 3 pertemuan. Berarti ini yang ketiga. Saya perhatikan dan saya lihat di majelis gaul tidak ada apa-apa dan normal-normal saja. Tapi kenapa di teman-teman saya, di orang-orang luar saya dikatakan bahwasanya majelis gaul ini Syiah. Kurang sudah. Wahabi. Syiah sama Wahabi itu kan kontradiktif ya. Tapi kenapa kok semuanya jatuh ke kami? Syiah itu anti Wahabi, Wahabi itu anti Syiah. Tapi dua-duanya terarah ke majelis gaul. Keren gak? HTI. Jangan bahas Syiah, jangan bahas Wahabi. Yang ngarepe putune lho. Ya, jelas. Ini udah jelas. Makanya kita menjawabnya tidak dengan debat, tapi bilhal. Jawabnya. Karena kalau debat gak akan selesai. Hal burhanakum in kuntum shodiqin. Udah, kalau sekedar asumsi, kalau sekedar judgement, semua orang bisa. Paling gampang jawabannya gampang. Majelis gaul Islam udah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu. Jadi kita nggak ambil pusing. Di kita manhajnya adalah happy bahagia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Orang bebas punya komen, bebas. Ya, kita akan ambil pusing. Sebagaimana kita juga bebas berkarya, berkontribusi dan terus untuk menjalankan aktivitas kebaikan. Alhamdulillah. Insya Allah info beberapa kegiatan majelis gaul terdekat tanggal 16 bersama dengan Koh Denis Lim tanggal 16 Desember. Tempatnya di Aula Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bisa dicek di Instagram Majelis Gaul. Boleh ikut online. Warga Jember boleh ikut online. Nanti ada kanal online gratis khusus untuk warga Jember ya, yang gratis. Berikutnya tanggal 17 masih bersama Kode Muslim dan juga Alvin Faiz putra Ustadz Arifin Ilham di Gor Rudi Resnawan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Agustus bersama dengan Buya Yahya di Denpasar, Bali. Jadi teman-teman kalau majelis gaul per hari ini ada di 19 kota. Cuman memang ya seperti ini. Kita sama dalam hal-hal yang inti, tapi mungkin boleh jadi kita berbeda dalam hal-hal yang furu gitu. Nata'awan fi matafaqna wa nata'adzar fi matalafna. Jadi usul atau pokok atau asasnya kita sama, tapi gaya-gaya forum ala-ala yang ngaji gaya kayak begini, nah itu memang masing-masing kaum ada ciri khasnya masing-masing. Sampai di sini dapat dipahami? Dan terakhir bersama dengan Ustadz Hanan Ataki, yakni bulan Maret 2024 di Jember insya Allah. Ojo bengok rek, doakan saja aman, amin ya robbal alamin. Kadang gini, saya juga kadang heran ya. Kita gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah nyala-nyala, kok kita dijawab terus, tapi ala kulli hal itulah manusia. Kita fokus on the right track. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, mungkin itu teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin, lagi kita berikan closing statement. Mohon izin karena jam persis jam 11 tepat kita sudah harus disudahi jam 11.50 berarti sebelum doa. Closing statement sekaligus doa ya, langsung dari Cicit Basyif Asyari, langsung dari Cicit Habib Soleh Tagul. Bib sekaligus ijazah doa sholawat mansub Bib. Mumpung ada Gus Ivan, mumpung ada yang lainnya, ijazah sholawat mansub. Cuman ini waktunya afwan 1 menitan. Afwan. Dipesan di saya. Teman-teman sekalian bisa disaksikan langsung contoh ketawaduan dan kesulitan dan kewiroyan beliau Habib. Semoga dengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan yufi mazidah ya rabbana lakal hamdu wajibna wa rabbana sultanik. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا زيارة إلى مكة والمدينة اللهم يسر لنا في الأمور الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sebelum doa, beliau minta ana ngasih ijazah. Perlu digarisbawahi, ijazah itu akan bermanfaat kalau apa yang diijazahkan itu diamal. Percuma punya ijazah rotib, punya ijazah kitab ini, kitab itu, sholawat ini, sholat itu, ditumpuk tidak diamal. Lebih baik beramal tanpa ijazah daripada berijazah tanpa Jadi ana harap ketika ana kasih ijazahnya antum amal. Ini ijazah sholawat mansub, antum baca sholawat mansubnya minimal 11 kali setelah sholat fardu. Insya Allah dilancarkan urusan dunia, dilancarkan urusan akhir. Kan itu bukan tanpa sembarangan Beb ya. Kan dikatakan la yarji wa'idil khalil. Enggak datang atau enggak tawasul dengan Habib Soleh kecuali dengan tangan kosong enggak mungkin. Artinya qabul. Ajastukum kama ajazani man ajazani in sahatil ijazah. Ajastukum salawatul ala Habib Soleh bin Muhammad Ahmad salawatul mansub. Ajastukum qabiltul ijazah. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil husub wa talinu bil su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil husub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka izzatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa afan lil hisab wa amana min al adab wa nasiban minal jannah wa nasiban minal jannah wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.